Halo kelas 7, kita ketemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester 2. Sebelumnya, Miss mau mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga segala kebaikan menyertai kita tahun ini dan masa-masa yang akan datang. Nah, untuk mengawali semester 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mulai dengan materi puisi rakyat. Nah, siapa di sini yang tahu pengertian dari puisi rakyat? Mungkin kita secara awam taunya ya kalau puisi, ya kan? Tapi tahu nggak? Ternyata pantun juga merupakan salah satu jenis dari puisi. Lah, kok bisa ya? Nah, itulah kenapa kita mempelajarinya di kesempatan ini. Menurut zamannya, puisi itu dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi rakyat yang nggak dikenal nama pengarangnya. Disampaikan dari mulut ke mulut. Wajar aja, karena zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu semua teknologi sudah pada canggih. Tapi tidak demikian halnya dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu sarana komunikasi masih sangat terbatas. Makanya segala berita hanya bisa dilakukan melalui mulut ke mulut. Jadi merupakan sastra lisan yang sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap baitnya, jumlah suku kata maupun rimanya. Sedangkan puisi baru bentuknya lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik itu dalam segi jumlah, baris, suku kata maupun rima. Nah, tujuan pembelajaran puisi rakyat di kelas 7 semester ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi atau mengenal informasi berupa pesan, rima, dan pemilihan kata dari puisi rakyat, seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca ataupun didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan bentuk puisi setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Jadi, kalian nanti diharapkan dapat mengetahui atau menceritakan kembali apa sih sebenarnya isi puisi rakyat yang sudah kalian baca tersebut. Nah, yang ketiga, meringkas teks cerita pendek baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Yang kelima, mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan rima, struktur, dan penggunaan bahasanya. Jadi, setelah kalian dapat mengidentifikasi atau mengenali informasi dari sebuah puisi rakyat, dapat menceritakan kembali isi puisi rakyat yang kalian baca, dan dapat meringkas sebuah cerita pendek dengan baik, kemudian dapat mengenali dan mengetahui struktur dan kebahasaan dalam sebuah puisi rakyat, diharapkan hasil yang terakhir dapat dicapai adalah kalian dapat membuat sebuah puisi rakyat, baik itu berupa pantun, syair, maupun gurindam. Nah, puisi rakyat atau yang kita kenal dengan puisi lama, kita akan mulai mempelajarinya dari pengertiannya terlebih dahulu. Puisi rakyat juga sering disebut sebagai puisi lama. Puisi lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Puisi lama sebagai karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Jadi, puisi rakyat itu dulunya berfungsi sebagai media pembelajaran yang diteruskan biasanya dari orang tua atau orang yang dituakan kepada anak-anak atau anak-anak muda. Nah,
pantun, syair, dan gurindam merupakan contoh-contoh dari puisi rakyat. Jadi, untuk informasi kalian, for your information, dulu itu anak-anak diajar atau pendidikan atau sekolahan di zaman dahulu itu media pembelajarannya itu banyak menggunakan pantun, syair, dan gurindam. Itu kenapa zaman dulu pantun, syair, dan gurindam ketika orang-orang sudah fasih menggunakannya dianggap pintar. Nah, yang pertama syair. Syair merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Syair hampir sama dengan pantun, kecuali dalam rimanya. Kalau rima syair adalah bersajak a. Syair juga tidak memiliki sampiran, semua bagian syair adalah isi. Sedangkan pantun, puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Jelas ya perbedaan dari bentuk atau struktur syair dan pantun. Kalau syair tadi seluruh 4 baris yang dalam satu bait syair itu merupakan isi secara keseluruhan. Sedangkan kalau pantun, 2 baris pertama merupakan sampiran atau pembukaan, sedangkan 2 baris terakhirnya adalah isi. Dan pantun itu memiliki rima AB. Artinya, rima pada baris pertama sama dengan baris ketiga, sedangkan rima baris kedua sama dengan rima baris keempat. Nah, kemudian ada yang ketiga, gurindam. Gurindam adalah sajak 2 seuntai. Maksudnya, tiap bait terdiri dari 2 baris. Kalau tadi syair dan pantun terdiri dari 4 baris, maka kalau gurindam hanya 2 baris saja. Kalimat pada baris pertama berhubungan dengan isi, sedangkan baris kedua berhubungan dengan makna. Nah, berikut ini yang merupakan contoh dari pantun, syair, dan gurindam setelah kita membahas di awal perbedaan dari ketiga contoh puisi lama ini. Apakah kalian sudah bisa mengenalinya? Yang manakah yang disebut dengan pantun, yang manakah yang disebut dengan syair, dan yang manakah yang disebut dengan gurindam? Nanti kita bahas di dalam kelas ketika materi pembelajaran Bahasa Indonesia Puisi Lama ya. Nah, setelah kita mampu membedakan dari contoh-contoh yang Miss berikan tadi di slide sebelumnya, Miss harapannya kalian sudah mampu mendefinisikan apa sih sebenarnya pantun itu, apa sih sebenarnya syair dan gurindam. Meskipun merupakan bentuk sastra puisi, namun pantun, syair, dan gurindam tidaklah serupa. Pantun, syair, dan gurindam masuk dalam kategori puisi lama atau puisi rakyat. Dengan berpedoman pada pengertian dan struktur, akan mudah untuk menentukan perbedaan dan persamaan dari pantun, syair, dan gurindam. Untuk itu, kita akan mengenal lebih jelas lagi, lebih detail lagi apa sih pengertian dan bagaimana struktur yang sebenarnya dari ketiga jenis puisi lama tersebut. Nah, yang pertama adalah pantun. Pantun merupakan salah satu karya sastra Melayu yang sampai sekarang masih dikembangkan. Kita masih sering dengar orang bermain berbalas pantun. Dan zaman modern sekarang ini berbalas pantun dianggap sebuah hiburan. Jadi masih saja terus dikembangkan. Kata pantun mempunyai arti ucapan yang teratur. Ini ya, kalian harus menggarisbawahi, kata pantun mempunyai arti ucapan yang teratur, pengarahan yang mendidik. Dulunya, kan seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, pantun digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang bersifat mendidik. Walaupun sekarang pantun itu sering dijadikan sebagai sarana hiburan, tapi harapannya
Tujuan dari pantun itu sendiri tidak lepas dari pengarahan yang mendidik. Tapi kalian harus ingat, pantun juga dapat berarti sindiran. Kalau kalian sering menikmati atau menonton atau menyaksikan hiburan di televisi seperti opera Van Java, kalian pasti akan sering mendengar mereka berbalas pantun untuk menyindir teman lawan bicaranya. Nah, pantun memiliki ciri-ciri antara lain mempunyai bait dan isi. Kemudian setiap bait terdiri atas baris-baris. Jumlah suku kata dalam tiap baris antara 8 sampai 12. Setiap bait terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Kemudian dia juga bersifat bersajak AB-AB, tapi di suatu keadaan kita bisa menjumpai pantun juga bisa bersajak AA-AA. Nah, yang harus kita ingat adalah baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isinya. Dan pantun itu berasal dari Melayu. Nah, berikut adalah contoh dari pantun. Desa sawah mulai menghijau, di tengah ada pematang. Apa arti bertindak maju kalau tanpa pemikiran matang? Biasanya sih, kalau kalian perhatikan, pembacaan pantun atau pengucapan pantun akan memiliki irama yang seperti yang dibacakan barusan. Dia lebih mendayu, seperti itu. Kemudian yang kedua, syair. Awal mula, syair berasal dari Arab. Kalau tadi pantun berasal dari Melayu, maka syair berasal dari Arab, yang artinya puisi atau sajak. Syair merupakan bentuk puisi lama yang tiap bait terdiri dari 4 lari. Syair bersajak rata atau AA-AA. Pada umumnya, syair merupakan rangkaian kisah yang panjang dan semua baris merupakan isi, dan biasanya tidak selesai dalam satu bait karena digunakan untuk menceritakan sesuatu. Jadi syair ini sama halnya dengan cerpen atau cerita pendek, namun dia disuguhkan dalam bentuk puisi. Kalau cerita, kan kita sudah mempelajari cerita fantasi nih di semester 1. Dia itu bentuknya dan strukturnya beda kan? Dia memiliki orientasi, kemudian memiliki yang namanya permasalahan, kemudian memiliki yang namanya konklusi, setelah itu memiliki yang namanya puncak masalah dan resolusi. Nah, kalau dalam syair bentuknya beda. Dia berbentuk seperti puisi. Ciri-ciri syair ini merupakan puisi terikat. Artinya puisi terikat adalah dia harus berbentuk atau strukturnya harus mengikuti ciri-ciri yang sudah Miss bacakan di awal. Kemudian bait syair merupakan bagian dari sebuah cerita yang panjang. Jumlah kata dalam satu baris tetap, yaitu 4-5 kalimat. Jumlah suku kata dalam satu baris tetap, yaitu 8-12 suku kata. Dan rimanya bersajak AB-AB. Kemudian yang ketiga, gurindam. Gurindam termasuk dalam karya sastra lama jenis puisi berirama. Gurindam disebut juga sajak peribahasa. Gurindam terdiri atas 2 baris yang berirama. Baris pertamanya umumnya berupa sebab atau hukum atau pendirian, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan. Sebenarnya gurindam bukan kreasi rakyat Nusantara, tetapi berasal dari India atau Tamil. Tapi di zaman dahulu, gurindam juga banyak digunakan di negeri kita. Ciri-ciri gurindam antara lain, yang pertama terdiri atas 2 baris, kemudian rimanya akhirnya sama, bersajak AA. Baris pertama merupakan syarat dan baris kedua berisi akibat yang telah disebutkan dalam baris pertama. Gurindam biasanya berisi ajaran baik, budi pekerti, nasihat, dan agama. Nah, ini contoh dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kita harus perhatikan bahwa
Gurindam di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gurindam. Yang pertama, barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia, makna takut. Gurindam kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Gurindam ketiga, barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 tamasya. Dan seterusnya. Jadi, inilah contoh dari gurindam. Kita harus perhatikan dia bersajak AA. Kita lihat di gurindam pertama, tersebut berakhiran T, taulah ia, makna takut berakhiran T juga, tersebut dan takut. Dan dia gurindam tersebut mempunyai 2 baris dalam 1 bait dan bersifat mendidik. Kalau kalian perhatikan, gurindam tersebut mengandung didikan tentang sebuah ajaran agama. Nah, itu dia tadi dari perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi atau mengenali atau membedakan dari sebuah pantun, syair, dan gurindam, maka kita juga harus mempelajari yang namanya kebahasaan dalam puisi rakyat. Karena kalau kita tidak mengetahui kebahasaan dalam puisi rakyat, kita akan kesulitan membedakan dengan jenis-jenis puisi lainnya, entah itu dari puisi modern ataupun puisi lama. Dalam puisi rakyat, kita akan sering menemukan berbagai jenis kalimat. Untuk dapat mengenali setiap kalimat, maka kita harus terlebih dahulu dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari semua jenis kalimat tersebut. Untuk mengklasifikasikan kalimat, kita dapat menggunakan berbagai kriteria atau tujuannya. Nah, pada bab ini, kita akan belajar jenis kalimat berdasarkan 2 golongan atau tipe, yaitu yang pertama berdasarkan isi atau fungsinya, yang kedua berdasarkan jenis klausanya. Nah, berdasarkan isi dan fungsinya. Berdasarkan isi dan fungsinya, kebahasaan yang terdapat di dalam puisi lama atau puisi rakyat ada yang pertama kalimat perintah, kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seruan. Miss gak akan bahas ini secara mendalam karena kita sudah membahasnya di materi yang sudah di semester 1. Tetapi kita akan tetap mengenalinya bahwa dalam sebuah puisi lama terdapat juga kalimat-kalimat berikut ini. Nah, yang pertama itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukannya. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi yang tinggi. Nah, ini dia contoh dari kalimat perintah. Nah, kalau kalimat perintah biasa, gantilah bajumu. Itu dia ingin seseorang itu mengganti bajunya. Nah, kalau yang kedua, kalimat larangan. Berarti di sana kalimat perintah itu bertujuan untuk seseorang tidak melakukan sesuatu. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan, yang artinya si pemberi perintah tadi berharap yang mendengarkan perintahnya tadi itu dapat menurutinya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang ketiga kalimat ajakan, tolong temani adikmu. Di sana si pemberi kalimat perintah itu meminta untuk si orang yang mendengarkan perintah tadi untuk melakukan perintah yang dimintanya itu, yaitu untuk menemani adiknya. Nah, yang kedua adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapannya. Macam-macam dari kalimat berita yaitu kalimat berita kepastian. Contohnya, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Jadi di sana ada kalimat berita yang sudah memastikan bahwa si nenek itu akan datang besok pagi dari Bandung.
Nah, yang kedua, kalimat berita pengingkaran. Contohnya, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Di sana ada kalimat berita yang memberitahukan bahwa seseorang tidak dapat memenuhi sebuah janji atau sebuah permintaan dari orang lain. Yang ketiga, kalimat berita kesangsian. Contohnya, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Kesangsian di sini adalah ditandai dengan kata mungkin. Berarti bisa saja Bapak tidak jadi datang atau bisa saja Bapak jadi datang. Jadi belum ada kepastian seperti di kalimat berita kepastian nomor 1 tadi. Nah, kalau kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Contohnya, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan desainnya? Tentu saja si pemberita kalimat tanya tadi berharap orang yang ditanya dapat memberikan reaksi atau tanggapan atau jawaban sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada juga contohnya, kapan Bex kembali ke Inggris? Artinya, si penanya tadi mengharapkan jawaban atau reaksi yang dia inginkan sesuai dengan pertanyaannya. Nah, yang terakhir, berdasarkan isi dan fungsinya adalah kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau bisa juga tanda titik dalam penulisannya. Contohnya, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Atau, bukan main eloknya. Yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya berdasarkan jumlah klausa. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar yang sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Yang penting memiliki subjek dan predikat. Contohnya adalah kata benda tambah kata kerja. Kata benda di sini subjek Victoria. Orang kata benda kan? Kemudian bernyanyi yang di sini bertugas sebagai predikat itu kata kerja. Victoria sedang melakukan kegiatan bernyanyi. Nah, yang kedua, kata benda tambah kata sifat. Ika sebagai subjek adalah kata benda, rajin sebagai predikat adalah kata sifat. Itulah contoh dari kalimat tunggal. Memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu setara, bertingkat, dan campuran. Yang pertama, kalimat majemuk setara atau yang kita kenal dengan singkatan KMS. Terdiri dari 2 atau lebih klausa dan keduanya berkedudukan sederajat. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara penggabungan, yaitu 2 klausa atau yang lebih digabungkan oleh kata dan atau serta. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Di sana terdapat 2 kalimat tunggal yang saling berhubungan dan mempunyai kedudukan yang setara. Yang pertama adalah, klausa pertama adalah kami mencari bahan. Kemudian yang kedua adalah mereka meramunya. Kemudian KMS pertentangan, yaitu 2 klausa atau lebih yang dihubungkan dengan kata tetapi, sedangkan, namun, melakukan.
dan menunjukkan hubungan yang bertentangan. Kalau tadi KMS penggabungan itu, mereka, si kami dan mereka tadi itu melakukan sebuah kegiatan yang setara, yaitu sama-sama melakukan sebuah kegiatan. Kalau tadi si kaminya mencari bahan dan si merekanya meramunya untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti itu. Sedangkan kalau kalimat KMS pertentangan, dia tujuannya untuk menunjukkan hubungan yang bertentangan. Nah, contohnya Indonesia negara berkembang, sedangkan Jepang termasuk negara yang sudah maju. Jadi jelas sekali terlihat di sini ada dua klausa yang saling bertentangan. Yang pertama adalah Indonesia itu negara berkembang, sedangkan sebaliknya Jepang itu sudah merupakan negara yang maju. Jelas ya di sini perbedaannya antara KMS penggabungan dan KMS pertentangan. Kemudian kita lanjutkan ke KMS pemilihan. KMS pemilihan yaitu dua atau lebih klausa yang dihubungkan oleh kata atau. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menentukan pilihan atau memuat sebuah dua option. Contohnya, makalah ini harus dikumpulkan hari ini atau minggu depan. Jadi ada dua option di sana, hari ini atau minggu depan. Nah, yang keempat adalah KMS penguatan, yaitu dua atau lebih klausa dihubungkan dengan kata bahkan. Contohnya, dia tidak hanya cantik, bahkan dia juga baik hati. Kemudian KMS urutan, yaitu dua atau lebih klausa yang dihubungkan dengan kata lalu dan kemudian. Contohnya, mula-mula disebutkan nama, kemudian peringkat kelas. Jangan jadi ada kegiatan yang berkelanjutan. Yang pertama, nama disebutkan nama dulu, kemudian ada kegiatan untuk menyebutkan peringkat kelas. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya kalimat majemuk bertingkat. Kalau tadi kalimat majemuk setara, maka ini kita mempelajari kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari satu klausa bebas dan satu klausa terikat. Kedua klausa tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau inti gagasan disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Sedangkan bagian lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa sematan atau anak kalimat. Ada beberapa penanda konjungsi atau hubungan yang digunakan dalam KMB, yaitu yang pertama, waktu, tandai dengan ketika, sejak. Yang kedua, sebab, karena. Yang ketiga, akibat, hingga, sehingga, maka. Kemudian syarat, perlawanan, pengandaian, tujuan, perbandingan, pembatasan, alat, dan kesertaan. Contohnya, walaupun komputer itu sudah dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih bisa mengacaukan data-data komputer itu. Klausa bebasnya itu, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer, sedangkan klausa terikatnya itu, walaupun komputer sudah dilengkapi dengan alat-alat modern. Nah, di sini jelas ya, kalau penandanya itu ada walaupun. Jadi, kalau misalnya kalimat klausa yang memiliki atau yang dihubungkan dengan penanda hubungan atau konjungsi yang tertera di atas itu, itulah yang kita garis bawahi sebagai klausa terikatnya. Sedangkan klausa bebasnya adalah kalau klausa yang tidak ditandai dengan hubungan atau konjungsi. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat majemuk campuran atau yang disingkat dengan KMC. Terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau sebaliknya.
Contoh, karena hari sudah malam, kami berhenti dan pulang. Kalimat majemuk setaranya itu kami berhenti dan pulang. Sedangkan kalimat majemuk bertingkatnya kami berhenti karena sudah malam. Jelas ya, di sini kita lihat ada kami berhenti dan langsung pulang, merupakan salah satu contoh dari tanda penghubung dari KMS. Sedangkan kami berhenti karena sudah malam, di sana menunjukkan konjungsi yang ada di KMB yang menandakan sebab. Jelas ya sampai di sini? Nah, selanjutnya, bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Tujuannya adalah agar apa yang ada dalam pikirannya dapat disampaikan dengan baik. Pada puisi lama, bahasa yang digunakan pun harus dapat mengomunikasikan apa yang akan disampaikan. Adapun ciri bahasa yang ada pada puisi lama adalah mengandung makna kiasan atau majas dan bahasa imaji. Yang pertama adalah bahasa kiasan atau majas. Bahasa kiasan atau majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam puisi lama. Bahasa kiasan adalah bahasa yang menggunakan kata-kata indah, kata-kata yang bukan dalam artian yang sebenarnya. Artinya, ada makna yang terkandung di dalam sebuah kata atau bahasa yang digunakan untuk menyampaikan arti lain. Majas berkaitan erat dengan diksi. Apa itu diksi? Nah, diksi adalah pemilihan kata yang digunakan agar memiliki nilai lebih, memiliki arti yang berkesan, dan yang utama adalah ketepatan kata. Sehingga puisi lama yang dihasilkan bukanlah puisi lama yang asal-asalan, tidak bermakna dan tidak berkesan, karena seperti yang sudah kita ingat dari awal, bahwa puisi lama atau puisi rakyat dulunya itu bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak muda atau kepada anak-anak kalau sekarang kita di bangku sekolah. Sehingga dia nggak boleh asal-asalan, harus bermakna dan harus berkesan. Karena itu, ketika membuat puisi lama atau puisi karya sastra lain, dapat dikatakan sebagai proses berpikir bahasa. Itulah kenapa orang-orang zaman dahulu itu sangat kaya dengan pengandaian, sangat mahir dengan menggunakan imajinasinya. Karena memang sangat membutuhkan dalam membuat sebuah puisi lama, sangat membutuhkan benar-benar pemilihan kata yang bagaimana sih yang indah, yang dapat dicintai atau disukai oleh orang-orang yang membacanya, seperti itu. Nah, majas dibagi menjadi perbandingan, pertentangan, penegasan, dan sindiran. Kita akan mempelajari yang pertama, perbandingan. Majas perbandingan adalah bentuk majas yang membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Jenis majas perbandingan adalah asosiasi, personifikasi, metafora, sinekdoke, metominia, simbolik, alegori, dan simile. Yang pertama itu contohnya kulitnya putih mulus bagai salju. Ini merupakan majas asosiasi. Kemudian kedua, nyiur melambai-lambai di tepi pantai, majas personifikasi. Yang ketiga, si jago merah melahap gedung perkantoran dalam sekejap. Ya, ini merupakan majas metafora. Yang keempat, sampai jam segini ia belum kelihatan batang hidungnya, sinokdoke. Yang kelima, paman diantar Daihatsu. Ini metominia. Sejak ia keluar dari bui, ia dianggap sebagai sampah rakyat. Ini simbolik. Ketujuh, dalam kehidupan berumah tangga, suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi atau alegori. Yang kedelapan, kau selayaknya kembang, akulah kumbangnya. Itulah simile. Nantinya saat pembelajaran, Miss akan membagikan ke kalian lewat WhatsApp atau langsung dari media pembelajarannya nanti sebuah
foto, ada 2 foto misalkan bagikan kepada kalian. Untuk lebih jelasnya kalian akan mengetahui majas-majas dan pengertiannya itu seperti apa. Miss tidak minta kalian menghafalnya, tapi Miss setidaknya minta kalian untuk membaca dan paham. Oh, ternyata majas asosiasi itu seperti ini. Oh, majas personifikasi itu artinya seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang mempertentangkan sesuatu. Jenis majas ini adalah hiperbola, litotes, antitesis, dan paradoks. Berikut contohnya. Air matanya menganak sungai, itu hiperbola. Aku hanyalah rakyat jelata, litotes. Siang malam bekerja tak kenal lelah, antitesis. Terasa sepi hati ini meski berada di ingar-bingar suara keras, itu dikategorikan sebagai paradoks. Nah, yang ketiga adalah penegasan. Penegasan adalah bentuk majas yang bertujuan menekankan sesuatu. Jenis majas penegasan adalah pleonasme, paralelisme, repetisi, klimaks, antiklimaks, retorika, dan tautologi. Contohnya, semua siswa segera turun ke bawah, itu pleonasme. Hidup ini adalah ujian, hidup inilah perjalanan panjang menuju keadilan, paralelisme. Selamat datang kawanku, selamat berjumpa sahabatku, repetisi. Semua yang hadir mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dan orang tua memberikan ucapan selamat, itu klimaks. Mulai dari perkotaan, pedesaan, hingga kampung-kampung menggelar upacara kemerdekaan RI, itu antiklimaks. Untuk apa kita sesungguhnya hidup dunia ini, itu retorika. Sedangkan yang terakhir, hendaknya kamu menjadi anak yang patuh, turut dan nunut, nak, itu merupakan majas autologi. Nah, yang terakhir adalah majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang memuat kata-kata menyindir tetapi disampaikan dengan bahasa kiasan. Jenis majas sindiran adalah ironi, sarkasme, dan sinisme. Contoh kalimatnya, saking rajinnya rumah bagaikan kapal pecah. Itu ironi. Muak rasanya melihat tingkah polahnya. Nah, itu masuk ke kategori sarkasme. Sedangkan suaramu bagus sekali kalau menyanyikan dalam hati, itu masuk ke dalam majas sinisme. Nah, yang kedua, ciri dari bahasa puisi adalah bahasa imaji. Bahasa imaji adalah gaya bahasa yang digunakan dalam pantun. Bahasa imaji adalah bahasa yang mengungkapkan pencitraan, gambaran, kesan, bayangan, dan imajinasi. Tujuan penggunaan bahasa imaji adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang kita pikirkan. Bahasa imaji biasanya menggambarkan pencitraan indera, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, raba, kecap, dan gerak. Berikut contoh-contoh dari penggunaan bahasa imaji. Yang pertama, hembusan angin, itu merupakan pendengaran. Hembusan, kita mendengar hembusan. Kemudian raba itu angin, kita dapat merasakan angin. Kemudian gelak tawa itu kita mendengarkan orang tertawa. Setelah itu ada desir ombak. Desir itu kita mendengar ombak yang sedang bergerak, berdesir. Sedangkan ombak itu merupakan penglihatan karena kita dapat melihat ombak atau bentuk ombak. Nah, yang ketiga adalah lezat atau nikmat. Itu merupakan pencitraan indera dalam bentuk kecap. Dan jadi kita dapat merasakan, oh makanan ini terasa lezat atau nikmat. Seperti itu. Nah, untuk menulis puisi rakyat, kita harus tahu bahwa ternyata puisi-puisi rakyat ini pun memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada pantun. Menulis puisi itu tugas yang cukup susah sebenarnya. Jadi itu mengapa ada yang disebut dengan sastrawan atau penyair. Karena nggak semua orang bisa menjadi penyair atau sastrawan. Nggak semua orang punya imajinasi yang baik atau bagus. Nah, mungkin bagi beberapa orang dapat dengan mudah menciptakan puisi dengan cukup mudah. Tapi bagi yang lain itu adalah tugas yang berat. Siapa di sini yang kalau disuruh menciptakan sebuah cerita itu gampang, tapi ketika minta untuk kamu menciptakan pantun, kamu mungkin akan berpikir sedikit lama. Nah, itu dia tadi yang dimaksud. Jadi memang menulis puisi itu lebih susah dibandingkan menulis sebuah cerita. Nah,
ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat orang menulis puisi, seperti temanya, perasaan yang harus dimasukkan di dalam puisinya tersebut, suasana dan gaya penulisannya. Menulis puisi tentu membutuhkan ketulusan dan imajinasi. Jika dilihat dari bentuknya, pantun dapat dibagi menjadi pantun biasa, yang artinya pantun yang sering dibuat atau digunakan banyak orang. Pantun ini memiliki ciri-ciri yang seperti sudah kita bahas kemarin. Jadi pantun biasa itu adalah semua ciri-cirinya ada di struktur yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, pantun Carmina. Nah, kalau pantun Carmina ini memiliki sedikit perbedaan yang dari pantun biasa. Pantun Carmina itu pantun yang terdiri dari 2 baris, dan disebut juga dengan pantun kilat. Contoh ciri-cirinya terdiri dari 2 baris, dari sampiran di baris pertama dan isi pada baris kedua. Memiliki pola rima dan sajak yang sama, yaitu AA, dan setiap baris terdiri dari 8 sampai 12. Nah, yang ketiga ada seloka. Seloka adalah salah satu jenis pantun yang memiliki bait dari satu dan antara bait yang satu dengan bait yang lain memiliki keterikatan. Ciri-cirinya, baris kedua dan keempat pada bait pertama digunakan sebagai baris pertama dan ketiga di baris kedua. Nah, baris kedua dan keempat pada baris kedua digunakan sebagai baris pertama dan ketiga di bait ketiga, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, selanjutnya talibun. Talibun adalah salah satu jenis pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris, dan setiap pantun talibun memiliki baris yang genap. Makanya pantun talibun selalu berakhiran 6, 8, 10. Nggak pernah kita menjumpai 5, 7, atau 9. Ciri-cirinya yaitu, jika satu bait terdiri dari 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran, sedangkan 3 baris selanjutnya itu isi. Sajaknya itu menjadi ABC. Jika satu baris berisi 8 baris, maka 4 baris pertama merupakan sampiran, sedangkan 4 baris selanjutnya adalah isi. Sajaknya menjadi ABCD. Nah, sedangkan untuk syair itu kan puisi lama. Syair berasal dari Arab, yang itu kata dasarnya syair atau syuur, yang artinya perasaan yang mendalam. Awal mula syair berasal dari Persia dan masuk ke Indonesia bersama dengan ajaran Islam. Syair lalu mengalami banyak modifikasi seiring berkembangnya zaman sehingga menjadi khas Melayu. Nah, syair juga memiliki kategorinya. Yang pertama, syair panji. Syair panji itu menceritakan kejadian yang ada di istana. Kemudian syair kiasan berisi tentang perumpamaan terhadap suatu peristiwa tertentu. Contohnya seperti pungguk merindukan bulan, yang maknanya orang gagal dalam percintaan akibat perbedaan derajat atau pangkatnya. Kemudian ketiga, syair romantis yang berisi tentang percintaan. Syair sejarah yang berisi tentang suatu peristiwa, tokoh atau tempat bersejarah. Syair agama ini mulanya masuk ke Indonesia yaitu bersama dengan masuknya ajaran Islam. Jadi syair agama banyak berkembang oleh ajaran agama Islam. Jadi syair-syair itu banyak mengandung pesan agama tentang agama Islam. Nah, sedangkan gurindam itu karya sastra lama yang berbentuk puisi yang terdiri dari 2 baris kalimat yang memiliki rima atau sajak yang sama. Gurindam sendiri memiliki lebih dari 1 bait yang terdiri dari 2 baris tiap baitnya. Baris pertama pada gurindam merupakan baris syarat, masalah, persoalan atau perjanjian, dan baris kedua merupakan jawaban atau akibat dari masalah atau hal yang terjadi pada baris pertama. Nah, ada 2 jenis bentuk gurindam. Yang pertama, gurindam berkait, yaitu gurindam yang bait pertama berhubungan dengan bait berikutnya dan juga bait seterusnya. Sedangkan kalau gurindam berangkai itu adalah gurindam yang memiliki kata yang sama di setiap baris pertama baitnya. Jadi
Kalau gurindam berangkai itu adalah ada kata yang sama digunakan di setiap baris pertama dalam setiap baitnya. Bukan dalam setiap baris dalam keseluruhan bait ya, tapi hanya di bait pertama dari setiap baitnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan dalam video pembelajaran tentang puisi rakyat atau puisi lama. Selanjutnya misalkan selalu pastikan kamu sudah mengerjakan pretest dan posttest dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia baik sebelum dan sesudahnya. Terima kasih.